Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat SPH dan juga Classy People? Welcome back to our channel. Nah, balik lagi ke podcast Semen Padang Hospital. Tentunya di podcast ini kita bakal ngobrolin hal-hal yang bersifat informasi soal kesehatan bersama para ahlinya, narasumber dari Rumah Sakit Kebanggaan Sumatera Barat, Semen Padang Hospital. Ada saya Bimo Alvaro yang sudah nyiapin pertanyaan buat narasumber kita di kesempatan kali ini, dan tentunya kita bakal ngebahas sesuatu yang penting banget di keseharian kita. Sahabat SPH dan Classy People, siapapun udah tahu kali ya pentingnya untuk ngejaga indera penglihatan. Dan tentunya banyak juga nih kasus-kasus kebutaan terjadi di berbagai belahan dunia. Dan dari situs resmi Kemenkes Republik Indonesia, itu diperkirakan 285 juta atau sekitar 4,25% dari total populasi dunia itu mengalami gangguan penglihatan. Apakah Anda di salah satunya nih, sahabat SPH dan Classy People? Ini bisa dikarenakan kebutaan, low vision atau gangguan atau kerusakan pada sistem penglihatan atau lain sebagainya. Tapi jangan khawatir, kita sudah mendatangkan narasumber kita. Ada Dr. Mutia Rana Zahra, dokter umum dari Semen Padang Hospital. Kita kulik nih gimana untuk menjaga indera penglihatan kita biar aman dan terhindar dari gangguan penglihatan. Langsung kita sapa. Gimana kabarnya Dr. Mute? Alhamdulillah Bang Bimo. Gimana kabarnya hari ini? Emang udah fine ya? Udah excited buat podcast kali ini ya? Excited banget. Oke, kita kenalan dulu Classy People dan sahabat SK sama Dr. Mute. Boleh diceritain nggak tahun bergabung di Semen Padang Hospital? Halo semuanya, kenalin aku Dr. Mutia Rana Zahra, dokter umum dari Semen Padang Hospital. Aku dokter umum di SPH sejak tahun 2021, sebenarnya baru sih setahun, masih muda banget, muda belia. Oke, dan gimana so far pengalaman dan feelingnya join di Semen Padang Hospital, dokter? Berhubung aku jiwa muda yang masih menggebu-gebu ya, cocok banget di Semen Padang Hospital. Orangnya asik-asik ya dokter ya? Asik-asik. Oke, nah dok, kita ngebahas soal indera penglihatan yang penting banget yang menjadi semacam concern untuk anak-anak kecil dan juga generasi muda nih ya. Dan sebelum kita kulik tentang jenis-jenis dari gangguan penglihatan, kita boleh tolong dibantu dijelaskan. Kira-kira gangguan penglihatan itu apa sih dok? Oke, makasih Bang Bimo. Jadi kita sharing-sharing aja ya di sini ya, sekalian edukasi juga. Kalau gangguan penglihatan itu kan secara umumnya ya, gangguan penglihatan itu sebenarnya banyak macamnya. Ada yang memang dipengaruhi karena organnya sendiri, karena kan mata itu banyak lapisannya tuh, sama kayak anggap aja mata itu seperti kamera gitu, ada lensa, ada kaca depannya. Terus juga kelainan yang lainnya tuh dari sarafnya di pusat matanya kayak gitu. Jadi istilahnya kalau kelainan awalnya tuh biasanya kelainan refraksi atau lapisan per lapisan dari matanya mulai depan sampai ke kelainan di saraf matanya. Oke, banyak bagian-bagian yang bisa menjadi faktor gangguan penglihatan ya dok? Iya, bener banget. Kalau untuk jenis gangguannya itu seperti apa dok? Jenis gangguannya itu paling umum sih kalau apalagi untuk anak muda sekarang ya, dia sebenarnya tergantung dari usianya juga. Kalau yang muda lebih banyak gangguan refraksi misalnya kayak gitu, atau ada juga yang terganggu juga sampai saraf matanya. Tergantung sih, misalnya kayak anak muda kalau dilihat-lihat kan lebih banyak pakai kacamata ya sekarang ya. Nah, itu salah satu gangguan refraksinya, artinya gangguan refraksi itu kayak gangguan di lensanya misalnya kayak gitu, akomodasi pantulan cahaya ke matanya yang terganggu di situ, makanya ada gangguan penglihatan yang jenis kayak gitu. Oke, nah kita gali lebih dalam nih sahabat SPH dan Classy People. Kira-kira nih penyebab dari gangguan penglihatan itu apa nih dok? Gangguan dari penglihatan itu penyebabnya banyak ya. Ada yang karena lifestyle atau kebiasaan hidup sendiri, ada yang memang kongenital bawaan dari lahirnya, ada juga yang faktor penyakit dari dirinya sendiri, misalnya penyakit metabolik lain kayak orang dengan hipertensi, diabetes mellitus atau penyakit gula, sama penyakit lainnya juga bisa berpengaruh terhadap kesehatan mata kayak gitu. Ada yang memang penyebab dari luar itu langsung ke matanya, atau penyebab penyakit lain dari tubuhnya sebelumnya yang mempengaruhi kesehatan matanya kayak gitu. Dan apakah faktor keturunan juga ada dok? Kalau keturunan sih lebih ke karena kongenitalnya ya. Biasanya ada juga sih, bisa juga. Bisa juga ya. Jadi mungkin sahabat SP dan Classy People yang mungkin punya track record keluarga yang rabun dekat, rabun jauh, berarti juga ada kemungkinan si orang ini juga terjangkit gitu. Bisa juga. Bisa juga. Ada miopia kongenital istilahnya. Wow. Itu bawaan lahir. Ada istilah-istilah yang bakal kita kaji nih sahabat SP dan juga Classy People. Lanjut nih, kalau misalnya orang-orang ini sudah tahu nih penyebab mereka mengalami gangguan penglihatan,
itu dari gejala yang obvious, yang jelas dari kita lihat itu seperti apa dok? Gangguannya apa dulu misalnya gitu Kalau Bang? misal rabun dekat itu biasanya seperti apa dulu? Rabun dekat, rabun jauh kan, Mhm. berarti itu kan kelainannya berarti di lensanya Mhm. misalnya kan. Kalau gejalanya sih lebih ke tajam penglihatan ya, Ketajaman misalnya penglihatan. ketajaman penglihatannya kalau kita bisa melihat, jauh itu misalnya seberapa jarak meternya Mhm. masih bisa dilihat kayak gitu. Tapi pada orang yang rabun jauh tidak bisa melihat jauh, kalau misalnya rabun dekat tidak bisa melihat yang dekat kayak gitu. Penglihatannya itu bukan yang kayak jenisnya tuh tajamnya tuh blur gitu, kayak Mhm. blur gitu, gangguan Oke. tajam penglihatan. Tapi apakah diiringi dengan sakit kepala juga nggak sih dok? Sakit kepala sih jarang ya, Jarang cuma ya? sakit kepalanya tuh karena misalnya kayak gini, dia rabun jauh, Hmm. terus dia untuk memfokuskan penglihatan dia ke yang jauh itu membuat dia tuh pusing kayak gitu. Pusing Sama ya dok? kayak kamera, terus kita lagi lihat kamera tuh kameranya blur, Ah. pusing nggak tuh? Nah gitu, kayak kondisinya tuh kita mata itu anggap aja kayak kamera. Hmm. Bisa diibaratkan sebuah kamera nih sahabat SP dan Classy People. Atau mungkin Anda yang sudah ngerasa, aduh saya kayak ngeliat jauh rada-rada ngeblur nih, kurang tajam nih. Nah dicek segera. Dicek segera ya dok ya. Oke deh. Dan ternyata nih Classy People dan sahabat SPH, beberapa gejala kondisi mata itu adalah yang dari gangguannya ya, seperti sensitif pada cahaya, mata merah dan juga nyeri. Itu bisa dijelasin dok, sensitif pada cahaya ketika mengalami gangguan mata itu seperti apa? Apakah perih atau mereka kayak aduh nggak bisa nih lihat cahaya yang terang banget gitu loh dok? Nah kalau sensitif pada cahaya tuh biasanya kita bilangnya fotofobia Oh ya, foto fotofobia. cahaya, fobia sensitif atau alias yang kayak nggak bisa gitu melihat, Hmm. triggernya dari cahaya. Kalau misalnya kita, orang dengan fotofobia dia kena cahaya, apalagi cahaya yang langsung ke matanya itu bisa nyebabin kayak silau. Hmm. Silau yang bisa, efek sesudah dia nggak lihat cahaya lagi tuh bisa, terganggu penglihatannya. Kayak biasanya seringnya sih pada berbagai macam jenis penyakit di mata ya, salah satu itu misalnya kayak infeksi. Infeksi itu misalnya kayak, apa ya, kayak gangguan refraksinya juga sih, misalnya konjungtivitis atau radang. Nah itu kan membuat lapisan di mata itu, jadinya tuh sensitif terhadap cahaya, nggak masuknya cahaya ke mata tuh nggak semulus seperti orang-orang normal, sehingga kalau lihat, cahaya yang terlalu, tajam, dia tuh jadinya silau kayak gitu. Oke. Tapi saya pernah ngalamin nih dok, ketika sudah beraktivitas dengan kondisi duduk yang cukup lama, pas mau berdiri nih tiba-tiba buta sementara. Apakah itu juga ada gangguan atau emang gimana tuh dok? Kalau itu sih lebih ke berpengaruh pada, eee, perubahan posisi kali ya. Misalnya banyak sih faktornya itu Bang, nggak hanya dari matanya aja sebenarnya. Bisa kurang gula juga bisa nyebabin. Kurang gula? Iya, bisa Harus juga lihat yang kayak manis-manis sejenis gitu ya? hitam gitu. Iya. Oke deh. Dan kita udah ngebahas tentang apa itu gangguan penglihatan, terus juga jenis-jenisnya nih dok. Nah kita pengen tahu nih langkah preventif, langkah yang untuk bisa kita ambil agar terhindar dari gangguan penglihatan. Nah langkah preventif itu buat, terutama buat yang muda-muda sih, karena pencegahan tuh bisa dimulai dari kita yang usia muda dulu. Karena mata itu kalau kita jaga dari, sedini mungkin, efek untuk usia tuanya tuh masih bisa digunakan lah istilahnya dengan optimal mata kita tanpa, kita menggunakan alat bantu seperti kacamata kayak gitu. Misalnya nih, pada anak muda kan sering terjadi gangguan tajam penglihatan ya, seperti yang kayak saya bilang tadi tuh sering menggunakan kacamata. Efek dari, gangguan dari tajam penglihatannya biasanya karena penggunaan mata yang terlalu, lelah kayak mata lelah misalnya, sering melihat sering fokus pada satu titik atau baca di kegelapan, pokoknya lifestyle yang membuat mata mudah lelah itu dihindari. Jadi kalau misalnya bekerja di depan komputer, monitor, di satu titik fokus tertentu, usahakan, kita punya periode waktu untuk, refreshing mata kita keluar. Misalnya, kata orang sih kayak lihat yang ijo-ijo ya, biar ini ya, biar penglihatannya itu bisa lebih rileks lensanya, otot lensanya kayak gitu, otot matanya, terus lihat-lihat yang jauh. Jadi kita tuh kayak akomodasi mata kita itu nggak terlalu keras bekerjanya. Kalau kita cuma lihat di satu itu aja terus, jadi kita harus kayak, lihat ke yang lain, pokoknya dirilekskan gitu Dirileksin ya dok ya? matanya. Oke Iya. deh. Nah
pengetahuan dokter nih dari laporan yang dokter terima. Ketika pandemi kan emang orang nge-switch gaya hidup dan juga kegiatan itu lebih banyak ke rumah. Anak-anak muda, contohnya anak-anak SMP, mereka masih menikmati bangku sekolah itu pada belajar virtual. Seperti yang dokter bilang, fokus pada satu titik yaitu handphone, belajarnya juga virtual. Nah, laporan yang dokter terima, apakah ada peningkatan mereka yang mengalami gangguan penglihatan selama pandemi? Eee, Kebanyakan mereka lebih ke merasa memang ada keluhan ya, tapi kayak, oh mungkin karena kelelahan nanti Hmm. abis, bertugas atau habis ngerjain tugas pasti udah, biasa aja lagi matanya. Hmm. Tapi karena hal itu terus-menerus dilakukan, Hmm. eee, blur yang misalnya gangguan yang dirasakan itu akan lama-kelamaan bisa menetap kayak Oke. gitu. Kayak kita ngebiarin mata kita kerja di satu titik fokus aja, terus setelah kita selesai bekerja mungkin bisa kembali normal. Itu karena kalau mata lelah, tapi kalau terus-menerus hal itu dilakukan, tanpa merubah gaya hidup yang membuat mata rileks, itu bisa menetap keluhannya. Jadinya Oke. tuh kayak, dia sebenarnya butuh alat bantu gitu untuk melihat jarak jauh atau jarak dekat, tergantung apa keluhannya. Bener ya, emang ya kalau misalnya masalah makin ditumpuk makin menggunung gitu loh, Iya. Classy People, sama halnya dengan si mata tadi. Kalau misalnya udah capek ya udah diistirahatkan atau mungkin lihat yang ijo-ijo kayak dokter Iya, Mute bilang bener. tadi gitu loh. Tapi kalau dari segi asupan makanan nih dok, apakah ada makanan-makanan tertentu yang bisa let's say menghindari dari gangguan penglihatan atau bahkan bisa meningkatkan ketajaman penglihatan? Kalau dari makanan tuh lumayan berpengaruh ya, harus rajin-rajin. Sebenarnya kan, vitamin yang paling penting untuk mata tuh vitamin A ya, seperti yang kita banyak tahu tuh bisa dari sayur-sayuran sama buah-buahan. Nah itu tuh harus dibiasakan juga gitu kan, zaman sekarang orang kadang susah ya konsumsi itu, padahal itu juga cukup membantu untuk meningkatkan istilahnya kayak sel-sel penglihatan di mata kita. Jadinya tuh lebih, nggak cepat lelah gitu mata kita, nggak cepat, terjadinya gangguan kalau misalnya kita, kurang mengubah lifestyle dari hidup kita untuk Oke. kesehatan mata gitu. Emang bener sih, emang dari gaya hidup ya Iya dokter Mute bener, ya. kembali lagi ke Karena gaya sesuatu yang hidup. terbiasa akan menjadi kebiasaan dan susah diubah gitu loh Iya. sahabat SPH dan Classy People. Oke deh, kalau tadi kan kita udah ngebahas soal penyakit gangguan penglihatan, terus juga gimana cara langkah preventif untuk terhindar dari gangguan tersebut. Nah, kita pengen ngulik cerita dari dokter Mute ini. Pernah nggak sih dok ngalamin atau kayak menerima pasien yang mengalami keluhan mata tapi usianya tuh muda banget gitu? Kalau yang muda itu sebenarnya, kebanyakan itu aja sih keluhannya. Misalnya infeksi pada, lapisan mata paling depan yang kita sebut sama konjungtiva atau konjungtivitis, atau yang paling sering memang tajam penglihatan itu sih, yang miopia atau rabun jauh itu paling sering pada anak muda. Pada anak muda. Iya, kalau misalnya infeksi itu kan memang, kejadian yang kadang kita nggak menduga ya, misalnya dia kemasukan debu, dikucek terus jadi Oke. infeksi, atau ada ya, lagi infeksi aja gitu matanya misalnya kayak gitu kan. Itu paling sering tuh, dan yang paling sering selanjutnya tuh yang gangguan tajam penglihatan tadi sih. Wah, luar biasa banget ya. Even untuk sekedar ngegosok mata setelah kena debu pun juga gak bagus ya dok ya? Iya, kadang ada yang, matanya terlalu sensitif atau bahkan mungkin, tingkat infeksius dari hasil mengucek karena debu tadi bisa membuat iritasi, efek iritasi nanti ada yang bisa sembuh, ada yang berkelanjutan menjadi Wow. infeksinya kayak Jadi gitu, infeksinya mata makin lebih merah lah istilahnya kalau di kita. Biasanya kan kalau ngeliatin ngeliatin hal-hal yang tidak sepantasnya jadi mata merah gitu ya dok ya? Itu masih mitos gitu ya dok ya? Itu mitos. Oke deh, nah dokter kita udah ngebahas tentang langkah preventif dan juga makanan-makanan yang bisa ngebantu untuk terhindar dari gangguan penglihatan. Nah, kalau tadi ketika dokter menjelaskan dan menerima pasien tadi, approaching yang biasa dokter laksanakan itu seperti apa? Apakah dengan konsultasi kah? Atau bisa langsung diarahkan ke resep atau gimana nih dok? Balik lagi, Hmm. udah sampai mana pengobatan pasiennya kayak gitu. Kalau misalnya masih tahap awal, mungkin kita bisa memberikan obat, pertama misalnya kayak gitu. Misalnya kalau untuk mata yang infeksi kita berikan tetes antibiotik yang semacam itulah ya. Iya. Cuma approaching selain terapi obat itu bisa dengan ya mengedukasi lagi pasiennya untuk gimana cara, ini kan udah terkena nih, udah Benar. kena misalnya infeksi atau misalnya udah terlanjur harus
pasiennya harus menggunakan alat bantu seperti kacamata. Nah, selain itu kita bisa kasih tahu ke pasiennya, misalnya pada pasien-pasien dengan matanya udah terlanjur merah dan belekan istilahnya kayak gitu tuh ya, kayak menjaga hygiene matanya, misalnya jangan mudah disentuh, jangan mudah pokoknya jangan gatel deh tangannya misalnya ngucek-ngucek mata atau kalau bisa misalnya tuh kayak bintitan, kan itu bagian dari infeksi juga, Benar-benar. dikompres, pokoknya edukasi-edukasi yang membuat perawatan terhadap mata yang sedang infeksi itu lebih bersih kayak gitu. Oke. Nah, Classy People dan juga sahabat SPH, ternyata di bulan Oktober ini tepatnya di tanggal 13 itu juga diperingati sebagai Hari Penglihatan Sedunia. Tentunya pas banget ya sama apa yang kita bahas di kesempatan kali ini. Kita pengen denger dong dok, gimana ya semacam closing statement atau mungkin pesan yang bisa dokter sampaikan kepada sahabat SPH dan juga Classy People. Pesan-pesannya sih pesan untuk saya juga ya, karena saya juga termasuk yang ada gangguan tajam penglihatan juga. Memang dimulai sedini mungkin sih, karena mata kita kan akan kita pakai seumur hidup ya. Benar. Indera utama dari kehidupan kita selanjutnya. Karena mata itu lama-kelamaan kalau kita pakai juga suka lelah ya kalau nggak kita rawat dengan baik. Jadi mulai dari sedini mungkin jaga kesehatan mata dengan gaya hidup, mulai dari dietnya, banyak makan sayur, makan buah, terus sering rilekskan matanya. Kalau jangan terlalu dipaksakan gitu Benar. istilahnya, jangan overuse banget Overuse, untuk matanya. diforsir gitu ya dok Iya, ya. lihat yang istilah healing untuk mata Hilang gitu. ya, benar. Karena kan dari mata turun ke hati gitu ya dok ya. Iya. Bisa ini. Bisa jadi. Oke deh sahabat SPH dan Classy People, itu dia podcast kita ya, ngebahas tentang gimana sih pentingnya menjaga penglihatan dan juga tips-tips tentang gangguan penglihatan ya. Biar kita tuh makin muda, ini mata bisa dipakai sampai hari tua. Dan nantikan terus episode selanjutnya, kita bakal mendatangkan narasumber yang luar biasa, tentunya dari Rumah Sakit Kebanggaan Sumatera Barat, Semen Padang Hospital. Thank you so much Dr. Terima Mute kasih. udah datang ke kesempatan kali ini, dan siapa tahu ada lagi nih opportunity selanjutnya biar kita ngobrol asik terus gitu ya. Oke deh, saya Bimo Alvaro mewakili Dr. Mute dan juga tim yang bertugas. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum.